Halo anak-anak hebat, selamat datang di channel Nilai 100. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like dan subscribe, komen dan share di media sosial kalian ya. Kali ini kita akan membahas soal-soal IPAS untuk kelas 5 dari buku ESPS Kurikulum Merdeka. Ayo jawab kuis. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tulislah komponen abiotik dan biotik yang mungkin ditemukan dalam ekosistem tersebut. Nomor 1. Ekosistem kolam. Komponen abiotik, air, udara, batu, cahaya matahari. Komponen biotik terdiri dari plankton, ikan, lumut, tumbuhan air, dan jentik nyamuk. Nomor 2. Ekosistem hutan tropis. Komponen abiotik terdiri dari tanah, udara, batu, cahaya matahari. Komponen biotik, serangga, tikus, kelinci, ular, dan elang. Nomor 3. Ekosistem ladang pisang. Komponen abiotiknya adalah tanah, udara, batu, dan cahaya matahari. Komponen biotik, serangga, tikus, laba-laba, ulat, dan burung pipit. Nomor 4. Ekosistem rawa, komponen abiotik, tanah, udara, batu, air, cahaya matahari. Komponen biotik, ikan, plankton, lumut, dan ulat. Kita lanjut ke halaman 38. Ayo berlatih. Nomor 1. Hubungkan dengan garis ekosistem berikut dengan jenisnya. Anak-anak hebat bisa melihat pada layar, ya, danau vulkanik termasuk ke ekosistem alami. Laut lepas termasuk ekosistem alami. Kebun di halaman termasuk ekosistem buatan. Taman safari termasuk ekosistem buatan. Hutan hujan tropis termasuk ekosistem alami, dan waduk termasuk ke dalam ekosistem buatan. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. A. Apa nama ekosistem tersebut? Ekosistem padang rumput atau sabana. B. Tulislah komponen abiotik dan biotik yang ada pada ekosistem tersebut. Komponen abiotik termasuk tanah, udara, air, batuan, dan cahaya matahari. Komponen biotik, zebra dan jerapah. Nomor 3. Berikut adalah hewan-hewan yang biasa dijumpai di ekosistem sawah. Ya, ada katak, belalang, kupu-kupu, tikus, kerbau, ular sawah, burung elang, bebek, jangkrik, ulat padi, belut, keong sawah. A. Tulislah jenis makanan dari hewan-hewan tersebut. Ya, katak memakan serangga, belalang makanannya daun, kupu-kupu memakan nektar, tikus memakan padi, kerbau memakan rumput, ular sawah memakan tikus, burung elang memakan tikus atau ular, bebek memakan biji jagung, jangkrik memakan daun, ulat padi memakan padi, belut memakan ikan, dan keong sawah memakan padi. B. Kelompokkan yang termasuk konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak. Ya, konsumen tingkat 1 adalah belalang, kupu-kupu, tikus, kerbau, jangkrik, ulat padi, dan keong sawah. Konsumen tingkat 2 ada bebek, katak, dan belut. Konsumen tingkat 3 ada ular sawah dan burung elang. Kita lanjut ke halaman 44. Ayo berlatih. Nomor 1.
Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Dalam rantai makanan, bakteri pembusuk berperan sebagai dekomposer. B. Di antara hewan-hewan berikut, yaitu kelinci, ular, dan belalang, yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 adalah belalang dan kelinci. C. Dalam sebuah ekosistem terdapat rumput, cacing, kambing, rusa, dan harimau. Makhluk hidup yang mengalami persaingan untuk mendapatkan makanan adalah kambing dan rusa. D. Rantai makanan yang saling terhubung akan membentuk jaring-jaring makanan. E. Sumber energi terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah matahari. 2. Perhatikan kedua hewan berikut. A. Apa interaksi yang akan terjadi di antara kedua makhluk hidup tersebut jika berada pada ekosistem yang sama? Jelaskan. Predasi, tikus akan dimakan oleh burung hantu. B. Jika ada ular yang memasuki ekosistem tersebut, apa interaksi yang akan terjadi pada ekosistem tersebut? Jelaskan. Terjadi kompetisi antara burung hantu dan ular karena kedua hewan tersebut sama-sama memakan tikus. 3. Perhatikan uraian berikut. Di dalam suatu ekosistem sawah terdapat padi, rumput, tikus, belalang, musang, ular, cacing, dan burung elang. A. Gambarkan skema jaring-jaring makanan yang dapat terbentuk dalam ekosistem sawah tersebut. Ya, anak-anak hebat bisa lihat skema yang ada pada layar. B. Siapa yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai? Yang termasuk ke dalam produsen adalah rumput dan padi. Sebagai konsumen, ada belalang, tikus, musang, burung elang, dan ular. Dan sebagai pengurai ialah cacing. Kita lanjut ke halaman 47. Ayo berlatih. Perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem berikut. 1. Apa yang akan terjadi jika populasi burung elang berkurang? Ya, jika populasi burung elang berkurang, maka populasi ular akan meningkat. 2. Oleh karena adanya perburuan hewan X yang dianggap hama, populasinya berkurang drastis. Menurutmu, apa yang akan terjadi pada populasi kelinci dan harimau? Jelaskan. Populasi macan tutul akan berkurang karena sumber makanannya juga berkurang. Nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Jika kegiatan tersebut dilakukan secara besar-besaran dan tak terkendali pada ekosistem di atas, apa dampaknya pada jaring-jaring makanan? Apa saja perubahan yang terjadi? Jika hutan menjadi gundul, hal itu bisa menyebabkan terputusnya rantai makanan. Misalnya saja, bagian hutan yang gundul adalah daerah habitatnya si ular. Ular-ular tersebut banyak yang mati, sehingga rantai makanan akan terputus di tikus. Akibatnya adalah populasi tikus semakin meningkat. Jika populasi tikus meningkat, tentu rantai makanan menjadi tidak seimbang lagi. Kita lanjut ke bab 2, latihan ulangan. A. Pilihlah jawaban yang tepat. 1. Perhatikan komponen penyusun ekosistem berikut. Yang termasuk komponen abiotik ditunjukkan oleh nomor C, 2, 4, dan 5. 2. Perhatikan gambar berikut. Komponen biotik yang ada pada ekosistem tersebut adalah C. Lumut dan pohon. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang sesuai dengan ekosistem dalam gambar adalah B. Ekosistem tersebut terdapat di daerah yang sedikit curah hujan. Nomor 4. Ekosistem yang didominasi tumbuhan kaktus, zaitun, dan kurma adalah A. Gurun.
Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Peran makhluk hidup tersebut dalam rantai makanan adalah sebagai C. Pengurai. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Hubungan makhluk hidup seperti pada gambar merupakan contoh simbiosis. C. Parasitisme. Nomor 7. Perhatikan daftar hewan berikut. Hewan yang terlibat dalam kompetisi di ekosistem kebun ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2. Nomor 8. Perhatikan nama-nama hewan berikut. Hewan-hewan yang termasuk kelompok konsumen tingkat 2 ditunjukkan oleh nomor C. 2, 3, dan 5. Perhatikan rantai makanan berikut. Makhluk hidup yang sesuai untuk mengisi X, Y, dan Z berturut-turut adalah A. Jagung, tikus, dan ular. Nomor 10. Penangkapan ikan dengan bahan peledak dapat mengakibatkan dampak negatif, yaitu B. Matinya hewan-hewan kecil. B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Di antara kebun raya, taman nasional, dan taman safari yang termasuk ekosistem buatan adalah kebun raya dan taman safari. 2. Makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis dalam ekosistem berperan sebagai produsen. Nomor 3. Dalam rantai makanan, peran singa adalah sebagai konsumen tersier. Nomor 4. Hubungan dua makhluk hidup berupa satu makhluk hidup mendapat keuntungan, sementara yang lain tidak terpengaruh, dinamakan simbiosis komensalisme. Nomor 5. Salah satu dampak gunung meletus terhadap keseimbangan ekosistem adalah terputusnya rantai makanan karena habitat makhluk hidup yang rusak akibat awan panas atau terkena lahar. C. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Perhatikan gambar berikut. Tulislah komponen abiotik dan biotik yang terdapat pada gambar tersebut. Komponen abiotik, air, tanah, udara, cahaya, matahari. Komponen biotik, yaitu rumput dan sapi. 2. Mengapa interaksi antara singa dan rusa tergolong dalam predasi? Hal itu terjadi karena singa merupakan hewan pemangsa rusa. Nomor 3. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. A. Uraikan jaring-jaring makanan tersebut menjadi beberapa rantai makanan. Buatlah 3 rantai makanan dari jaring-jaring makanan tersebut. Ya. A. Tumbuhan wortel dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh burung elang. Tumbuhan wortel dimakan oleh belalang, belalang dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh burung elang. Tumbuhan wortel dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, dan selanjutnya katak dimakan ular sawah, dan ular sawah dimakan oleh burung elang. B. Ular banyak diburu manusia karena dianggap hama, sehingga populasinya berkurang drastis. Menurutmu, apa yang akan terjadi pada populasi katak dan burung hantu? Buatlah perkiraanmu. Jika populasi ular berkurang, populasi katak tetap terjaga karena katak dapat dimakan oleh burung elang. Sementara itu, berkurangnya populasi ular juga tidak berpengaruh pada populasi burung elang, karena burung elang dapat memakan burung pipit dan katak. Nomor 4. Bagaimana proses aliran energi yang terjadi pada piramida makanan tersebut dalam bentuk rantai makanan? Gambarkan mulai dari matahari sampai pengurai. Cahaya matahari, tumbuhan wortel dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan ular sawah dimakan burung elang, dan
decomposer atau pengurai. Nomor 5. Tulislah 3 contoh aktivitas manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Penggundulan hutan, pembakaran hutan, dan pembangunan. Kita lanjut membahas soal-soal HOTS. Nomor 1. Perhatikan hewan berikut. A. Apa peran makhluk hidup tersebut dalam rantai makanan? Ayam termasuk ke dalam konsumen tingkat 1. B. Apakah ada hewan yang menjadi predator bagi makhluk hidup tersebut? Jika ada, tulislah contohnya. Musang. C. Apa interaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup tersebut? Jelaskan artinya. Kompetisi. Interaksi ayam jantan dewasa yang akan bertarung dengan ayam jantan lainnya untuk memperebutkan ayam betina yang ingin dikawini. 2. Perhatikan rantai makanan berikut. A. Prediksilah yang terjadi pada rantai makanan tersebut jika makhluk hidup nomor 2 mengalami penurunan populasi. Apa yang terjadi dengan konsumen puncak? Jika populasi hewan nomor 2 berkurang, maka populasi hewan nomor 3 juga akan berkurang karena sumber makanannya berkurang. Hal itu akan mengurangi populasi konsumen puncak, yaitu hewan nomor 4, karena sumber makanannya berkurang. B. Ada hal-hal yang dapat menyebabkan perubahan pada ekosistem rantai makanan tersebut. Apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor alam, aktivitas manusia, atau keduanya? Tulislah contohnya. Perubahan ekosistem dapat terjadi jika terjadi pencemaran akibat aktivitas manusia membuang limbah ke sungai atau perairan tawar. Selain itu, perubahan ekosistem juga dapat terjadi akibat pengaruh alam seperti banjir. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Petani seringkali menggunakan pestisida untuk mengatasi serangan hama di lahan pertaniannya. Namun penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mengganggu ekosistem. Mengapa demikian? Jelaskan pendapatmu. Pestisida yang digunakan berlebihan dapat mengganggu ekosistem karena terjadi penumpukan pestisida di lingkungan. Pestisida dapat membunuh hewan yang bukan hama seperti burung dan serangga lain. Ketika hujan, dapat terbawa ke ekosistem perairan dan dapat meracuni biota air. Kita lanjut ke soal AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Bacalah teks berikut dengan cermat. Silahkan anak-anak hebat membaca teks yang berjudul memanfaatkan sampah rumah tangga untuk pupuk. Kita akan menjawab soal nomor 1. Berdasarkan teks memanfaatkan sampah rumah tangga untuk pupuk, manakah yang menunjukkan ciri-ciri sampah organik? Berilah tanda centang pada setiap jawaban kolom benar dan salah dari pernyataan berikut. Nomor 1. Sampah yang dapat terurai secara alami di alam. Ya, jawabannya adalah benar. Sampah yang hanya berasal dari sisa makhluk hidup. Jawabannya adalah benar. Nomor 3, sampah yang berasal dari makhluk hidup dan tak hidup. Jawabannya adalah salah. Dan nomor 4, sampah yang disebut sebagai sampah ramah lingkungan bahkan bisa diolah kembali menjadi sesuai yang bermanfaat seperti kompos. Jawabannya adalah benar. Berdasarkan teks memanfaatkan sampah rumah tangga untuk pupuk, manakah sampah yang dapat digunakan untuk membuat pupuk kompos? Berilah tanda centang pada setiap jawaban yang tepat. Ya, bonggol jagung, kepala, dan duri ikan. Nomor 3. Pilihlah satu jawaban yang benar. Berdasarkan teks memanfaatkan sampah rumah tangga dan pupuk, manakah yang menunjukkan proses yang terjadi pada pembentukan kompos? C. Penguraian zat organik menjadi zat anorganik. Nomor 4.
Berdasarkan teks memanfaatkan sampah rumah tangga untuk pupuk, proses pembuatan kompos di dalam wadah ternyata membentuk ekosistem. Menurutmu, apa saja komponen biotik yang hidup di dalamnya? Apa masing-masing perannya di dalam ekosistem tersebut? Cacing dan belatung yang berperan sebagai pengurai komponen organik. Oke anak-anak hebat, demikianlah pembahasan kita kali ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.